Untuk melihat dari hasil rapat paripurna penyampaian pengumuman dari pemberhentian Anies Baswedan berikut ini. Selanjutnya disilakan kepada juru foto untuk mengabadikan dan mengambil gambar. Yang terhormat Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta serta yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta disilakan kembali ke tempat semula. Pimpinan, bisa itu. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam semangat persaudaraan, yaitu pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pimpinan kami fraksi PD Perjuangan akan menyampaikan catatan. Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini kami memaknai secara etis, sekali lagi kami garis bawahi, secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Yang kedua, bahwa walaupun menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan dalam RPJMD tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai. Instruksi pimpinan, instruksi. Sebentar gantian. Instruksi ini bukan forum dalam hal memberikan catatan. Kami hanya memberikan catatan sebentar. Dari fraksi Nasdem keberatan. Oke, baik, catat. Masuk program mandatnya program air bersih, mandatnya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting untuk catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Baik, saya catat Pak Joni. Namun demikian, kami berpendapat sebagai mitra politis Bapak Gubernur dengan kami DPRD, khususnya fraksi PD Perjuangan, kami menganggap kita tetap bersahabat. Akhir kawan, kami mau berpantun pimpinan. Jakarta adalah ibu kota. Warganya sangat bineka. Walaupun selama ini Bapak Gubernur kita banyak berbeda, tetapi persaudaraan kita tetap terjaga. Terima kasih. Rapat DPD dan hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama pelaksanaan pembacaan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatan berakhir pada tahun 2022
serta penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuka seleksi terbuka untuk menetapkan calon pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2. Adapun jabatan tinggi pratama yang akan dilakukan seleksi terbuka sebagai berikut. 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta eselon 2. 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta eselon 2A. 3. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta eselon 2B. 4. Direktur RSKD Duren Sawit eselon 2B. Direktur RSUD Pasar Minggu eselon 2B. Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat 4, proses pengangkatan kepala daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama diatur oleh Undang-Undang Sipil Negara ASN, sedangkan pada pasal 234 ayat 1 kepala daerah gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat atau melantik kepala daerah perangkat daerah. Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 4, masa berakhir jabatan gubernur pada tanggal 16 Oktober 2022 lebih kurang tinggal 30 hari kalender menjabat sebagai kepala daerah. Sedangkan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dimaksud akan memperoleh kandidat pada tanggal 3 Oktober 2022. Dalam hal ini, kepala daerah akan mengangkat atau melantik dari hasil seleksi dimaksud kurang 13 hari berakhir masa sebagai kepala daerah. Terkait hal tersebut di atas, maka untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program-program pembangunan pelayanan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku sebelum rapat paripurna ini akhiri. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Akhirnya selesai sudah rapat paripurna Dewan yang pertama dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki acara rapat paripurna Dewan yang kedua, yaitu penutupan masa sidang kedua serta pembukaan masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna yang kedua ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 83 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pasal 141. Baik, yang Anda saksikan saat ini di layar Anda adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi yang membacakan dari surat pemberhentian dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wagub Ahmad Riza Patria. Ini sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri nomor 131/2188 OTDA yang mengatur tentang masa jabatan dari Gubernur dan Wagub DKI yang akan berakhir pada 16 Oktober mendatang, sehingga 30 hari waktu yang dipersiapkan oleh DPRD untuk mempersiapkan PJ Gubernur yang akan disetor pada tanggal 16 September mendatang. Artinya
dari Kemendagri atau pemerintah juga akan menyiapkan 3 nama. Sehingga di total 3 dari DPRD, PJ Gubernur diserahkan ke Presiden, 3 PJ nama lainnya juga diserahkan dari Kemendagri, artinya ada 6 PJ Gubernur yang akan diserahkan ke Presiden dan akan ditentukan oleh Presiden nantinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gubernur Anies termasuk juga Wagubnya Ahmad Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober mendatang, sehingga pada hari ini digelar rapat paripurna pemberhentian Gubernur dan Wagub DKI. Satu hal yang saya catat dari pimpinan DPRD tadi, bahwa Gubernur maupun Wagub tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis karena sudah digelar paripurna pada hari ini, artinya berbagai macam ataupun perihal dari program kerja Anies bersama Riza Patria tidak boleh lagi dijalankan oleh Anies setelah pada hari ini digelar rapat paripurna dan akan dilakukan rapat pimpinan gabungan oleh 9 fraksi partai politik yang berada di DPRD. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari 3 calon nama PJ Gubernur yang akan dipersiapkan oleh DPRD.